Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu kembali di kelas Etika Profesi Administrasi. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan masih semangat ya. Sehat selalu dan terus untuk belajar. Oke, setelah minggu lalu kita semua belajar tentang kode etik profesi, maka pada minggu ini tidak jauh-jauh materi yang akan kita bahas juga masih berkaitan dengan kode etik profesi. Tapi agak sedikit berbeda ya. Untuk minggu ini kita akan belajar topik yang lain, judul yang lain, yaitu kebijakan, kebajikan, kebijaksanaan, dan kebahagiaan. Nah, judulnya cukup tricky ya, cukup membingungkan. Tapi jangan khawatir, nanti kita akan bahas, kita ulas, dan kita pelajari bersama-sama. Sebenarnya apa sih hubungan antara keempat hal tersebut dengan etika profesi? Setelah kita mengetahui bahwa etika profesi itu adalah sebuah tatanan norma atau tatanan perilaku bagaimana seseorang bekerja, ya, seseorang melaksanakan profesinya. Jadi dalam bekerja harus berdasarkan pada tata aturan untuk berperilaku, bertingkah laku, berbicara, dan saling berhubungan dengan sesamanya. Oke. Nah, etika profesi ini tentu saja seperjalanan waktu itu memiliki beberapa dasar. Ketika kita bekerja, ketika kita melihat bahwa dasar dari berperilaku adalah etika, maka tujuan ketika kita beretika itu adalah keempat hal ini, ya. Tujuan dan pedomannya adalah hal ini, adalah hal empat ini. Begitu. Ketika kita contohnya sebagai dokter, ya, kita adalah seorang dokter nih. Ya, etikanya adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien, ya, etikanya begitu, memberikan pelayanan, ya, pelayanan yang baik yang bagaimana? Pelayanan yang baik ya ada tata aturannya ketika ingin membuat janji dengan pasien, ya, bertemu di klinik, ya, lalu terjadi diskusi, bertanya jawab dahulu tentang gejalanya, lalu terjadi pemeriksaan secara medis, lalu pemberian resep. Jadi ada tata aturan, ada caranya, dan tidak melanggar norma, begitu ya. Nah, semua ini tujuannya adalah untuk kebahagiaan, untuk rasa nyaman kedua belah pihak, baik dokter maupun pasien, gitu ya. Lalu bagaimana bisa memutuskan ketika memeriksa pasien itu, memberikan arahan. Misalnya pasien mengeluh sakit kepala, ya, sudah berhari-hari tidak kunjung sembuh, gitu ya, atau badannya berasa pegal semua, gitu ya, namanya juga orang lagi tidak enak badan, ya, otomatis meminta sebuah petunjuk, meminta sebuah nasihat, begitu. Nah, yang dia lakukan dokter ini adalah memberikan nasihat. Oh, mungkin butuh istirahat, jangan terlalu sering begadang, atau kurangi minum-minuman yang mengandung alkohol, begitu. Nah, yang dia lakukan, ya, ini disebut dengan sebuah nasihat kan. Nah, nasihat ini didasarkan pada sebuah kebenaran, ya, sebuah kebaikan yang disebut dengan kebajikan, ya. Kebajikan itu adalah kebenaran, kebaikan yang sifatnya universal, ya. Contoh lain, meminum alkohol tidak baik, itu sebuah kebenaran universal. Tapi ada juga ya yang meminum alkohol itu untuk kesehatan, gitu ya. Intinya adalah tidak merusak kepentingan umum. Itu tidak kita kategorikan yang berlawanan dengan kebajikan. Misalnya tidak mencuri, ya, tidak mencuri itu juga masuk kategori kebajikan. Berbuat baik, ya, beramal, bersedekah itu juga masuk kategori kebajikan. Bersikap sopan ketika berdiskusi, ya, sebagai bangsa yang berbudaya tentu saja kita harus
mematuhi bagaimana peraturan untuk berbicara pada sesama dengan sopan, dengan penuh harga diri, kebajikan, dengan penuh kebaikan, begitu. Duduk yang sopan, mengutarakan pendapat yang baik, jaga objektivitas, walaupun rasanya tersinggung misalnya, tetap harus berdasarkan pada kebaikan-kebaikan umum yang perlu dilakukan. Baik, lalu apa yang dimaksud dengan kebijaksanaan? Nah, misalnya saja yang berkonsultasi adalah pasien yang kurang mampu, begitu. Tiba-tiba dokter memberikan sebuah keringanan, ya, excuse. Keringanan inilah yang disebut dengan kebijaksanaan, ya. Saya tidak mampu untuk membayar biaya operasi sebegitu banyaknya karena saya tidak memiliki pekerjaan lagi, tidak seperti sebelumnya sebelum masa pandemi. Misalnya keluarga saya kena PHK, begitu, atau saya sebagai yang kepala keluarga tidak mampu karena sudah kena pemecatan dari pabrik, ya, tapi anaknya butuh penanganan segera, kalau tidak nanti membahayakan nyawa. Nah, sebagai dokter dan sebagai institusi nantinya akan berdiskusi. Mereka akan melakukan sebuah tindakan dan pengambilan keputusan berdasarkan kebijaksanaan. Dasar dari kebijaksanaan adalah kebajikan untuk kebahagiaan kedua pihak, begitu ya. Nah, kebijaksanaan ini sifatnya itu cukup subjektif, ya, tergantung dari manusianya itu sendiri, ya, tergantung dari moral manusia dan institusi. Dan sifatnya ini agak sedikit bertentangan dengan norma, ya, berlawanan dengan norma yang ada. Bahwa norma yang ada adalah dokter ketika memberikan pelayanan pada pasien berhak mendapatkan apa yang disebut dengan fee, ya, fee atau gajinya, upahnya, ya, orang bekerja secara peraturan akan mendapatkan upah. Tetapi ketika kasusnya adalah khusus seperti ini, maka upah itu bisa ditiadakan, ya, bisa digratiskan. Dan ini yang disebut dengan kebijaksanaan yang sifatnya diambil di situasi tertentu. Ya, normanya kan tadi harus digaji, ya, aturannya begitu. Tapi karena ada situasi khusus, ya, bertentangan dengan norma kebaikan yang lainnya, berlawanan, bahwa kita harus menolong sesama yang tidak mampu. Akhirnya kita ambil norma yang satunya untuk diprioritaskan, ya, walaupun bertentangan, ya. Jadi itu yang dilakukan, itu kebijaksanaan. Lalu ada juga nih contoh kebijaksanaan, tapi mungkin agak sedikit bertentangan, ya, dengan kita yang ada di masyarakat. Pasti ada yang pernah dengar cerita Peter Pan, ya, Peter Pan zaman dulu tuh, ya, dongeng atau legenda, ya. Peter Pan itu dulu kan tukang mencuri, ya, tukang mencuri barang mewah, mencuri emas di rumah-rumah penduduk yang orang kaya, begitu. Tujuannya apa? Tujuannya ternyata setelah mencuri itu dibagikan kepada orang-orang tidak mampu di desanya Peter Pan, ya, diberikan ke warga-warga miskin. Jadi dia mencuri untuk beramal dan membagi harta orang kaya itu pada orang yang di jalanan. Nah, kalau dibahas bersama, apakah Peter Pan ini termasuk orang jahat? Kategorinya dia itu bertindak jahat atau dia berbuat baik? Nah, di sini yang dia lakukan itu sebenarnya asumsi kebijaksanaan, ya. Asumsi bahwa mencuri tidak apa-apa, gitu, karena orang-orang di sini jahat semua, tidak ada yang mau beramal, tidak ada yang membantu. Akhirnya terjadilah pembagian paksa. Jadi dia melakukan asumsi kebijaksanaan, nggak apa-apa, yang penting saya menolong, ya. Tapi di satu sisi untuk di daerah tertentu atau di masyarakat modern itu tidak dibenarkan, begitu, ya. Jadi kebijaksanaan seperti itu tidak bisa dipakai sebagai dasar bertindak, berperilaku profesi, ya. Baik. Lalu kebijaksanaan ini apabila dijabarkan lebih lanjut sebagai peraturan, dia masuk kategori kebijakan. Ya, kebijakan ini berbeda dengan regulasi, berbeda dengan tata aturan. Ya, kebijakan
itu sifatnya khusus, momen ya, tergantung momen, dan ini bisa jadi sebuah landasan ketika beretika, begitu. Ini hubungannya ya, hubungannya dengan etika profesi. Baik, kita akan bahas lagi lebih detail yang berkaitan dengan kebijakan. Mungkin untuk kebahagiaan semua orang sudah paham ya. Kebahagiaan itu adalah akhir dari sebuah tujuan kegiatan ya, yang diindikasikan dengan rasa puas, rasa bangga, rasa senang, rasa lega, begitu ya. Itu kebahagiaan. Gitu. Lalu apa yang dimaksud dengan kebajikan nanti kita bahas juga. Saya ingin fokusnya ke kebijakan dulu atau ke policy, peraturan ya. Kebijakan ini merupakan konsep, jatuhnya masih konsep dan asas yang nantinya ini menjadi rencana pelaksanaan kegiatan berkepemimpinan, bertindak gitu ya, baik di organisasi secara privat ya, organisasi privat itu profit mencari untung, maupun organisasi publik kepemerintahan atau non profit atau NGO ya, bukan pemerintah dan juga profit ya. Ini isinya adalah pernyataan konsep, tujuan, pedoman dalam mencapai sasaran dan haluan. Jadi apa nanti bedanya dengan regulasi? Ya, saat ini lagi heboh dengan RUU yang sekarang sudah disahkan ya, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, awalnya sih dari kebijakan, lalu dia bertumbuh dan diperkuat lagi. Ya, dasarnya untuk berpedoman disahkan lebih tinggi menjadi sebuah regulasi ya, sebuah aturan yang terikat norma. Karena seperti ini yang terjadi di lapangan. Kalau kalian ingin mengetahui ya, sebenarnya selama ini ketika investor ingin menanamkan modal di daerah gitu ya, katakanlah di berbagai daerah di Indonesia, bisa di daerah Jawa, bisa di daerah luar Jawa ya. Ketika investor ingin menanamkan modal di daerah, mereka otomatis sangat bergantung kepada peraturan di daerah. Ya, misalnya di daerah ada kabupatennya atau ada provinsi. Ya, kabupaten dan provinsi itu memiliki peraturan. Ya, mereka punya peraturan terhadap penanaman modal. Nah, otomatis harus mengikuti sebagai investor ya. Apakah butuh yang namanya pembagian hasil sekian persen apabila ingin menanam modal di daerah tersebut. Butuh yang namanya pelengkapan administrasi tertentu. Ya, butuh yang namanya syarat-syarat yang harus dipenuhi dari pihak local government karena dia akan menanamkan modal di situ. Nah, untuk investor atau untuk pemodal ini sebuah cara yang cukup rumit dan panjang. Karena kita harus mengikuti aturan yang ada yang di lokal daerah situ. Lalu itu pun sungguh bertentangan sebetulnya ya, atau agak sedikit berbeda dengan peraturan di daerah yang lain ya. Belum lagi dia berputar ke provinsi, belum lagi nanti ke daerah yang lain gitu. Jadi semakin banyak sekali aturan dan apa yang harus dipenuhi ya. Belum menanamkan modal sudah habis biasanya, atau cukup rumit untuk peraturannya di situ ketika di daerah. Padahal dari pemerintah pusat misalnya ya, dari pemerintah pusat sudah ada izin. Oke, sudah ada izin, peraturannya tinggal lengkapi administrasi tertentu. Untuk di daerah nanti kita akan koordinasikan. Ternyata di daerah mereka punya peraturan sendiri, jadi kekuasaan di daerah sungguh besar gitu. Akhirnya diambil sebuah kebijakan di awalnya, tindakan alternatifnya sudah, karena pemerintah lokal ada di bawah pemerintah pusat. Jadi syaratnya cukup satu saja gitu ya. Nanti kita akan kopikan untuk administrasinya di daerah begitu ya. Jadi sebenarnya di awalnya ini merupakan ada konflik ya, ada konflik norma, pertentangan norma ya, daerah dan pusat begitu. Lalu apa yang terjadi ketika semua ini berlangsung hampir seluruh di Indonesia? Ketika ingin menanamkan modal harus berurusan dengan local government dengan peraturannya yang serba complicated
ya, dan akhirnya banyak yang tidak jadi menanamkan modal dan daerah tidak berkembang, ekosistem ekonomi tidak ada, ya, karena dinilai sulit, susah, dan serba banyak calo misalnya, ya, ada pembagian jatah di lokal, padahal kekuasaan daerah tidak boleh lebih besar dari pemerintah, begitu, ya, harus satu arahan. Akhirnya terciptalah, ya, salah satu klausul, ya, yang ada di RUU Cipta Kerja yang disahkan di regulasi, karena yang dinilai adalah dasar pedoman norma itu sendiri, ya, harus konsisten, harus patuh pada pemerintah pusat, harus patuh kepada kepentingan umum. Padahal normanya adalah tadi yang awal, ya, norma yang awal memberikan bagian apabila memang dia ingin menanamkan modal di situ. Itu betul juga, tapi konflik norma juga ada lagi, bahwa peraturannya harus patuh dari pimpinan yang lebih tinggi. Nah, otomatis konflik lagi kan, ya. Ya sudah, akhirnya diambillah salah satu ikatan norma yang paling prioritas. Dan yang terakhir, faktor kenapa akhirnya disahkan adalah integrasi, ya. Harus dijadikan satu, semua seragam, harus dikontrol. Tidak ada lagi, ya, daerah yang punya kuasa lebih besar dibandingkan yang di pusat. Karena saat ini yang namanya demokrasi, kita sudah semakin ke arah liberal, ya. Liberal itu punya kekuasaan sendiri-sendiri di daerah, bahkan lebih besar dan bisa mengontrol. Akhirnya negara kehilangan powernya untuk bisa mengendalikan kembali. Nanti takutnya kalau yang terjadi seperti ini tidak dikontrol adalah bisa memerdekakan sendiri-sendiri, gitu ya. Dan semuanya ini bertujuan untuk menghidupkan atau menumbuhkan ekosistem ekonomi, ya. Jadi bukan lagi kita harus berpikir pesimis, banyaknya orang asing nanti sebagai pekerja akan menyingkirkan orang lokal. Nah, kalau ketakutan seperti itu, otomatis kita tidak akan bisa berkembang menjadi bangsa yang besar, ya. Semua ini harus dilalui, ya. Namanya hidup harus berkolaborasi dengan siapapun, harus kita tunjukkan, ya, dengan segala upaya kita sebagai manusia harus bekerja dengan keras. Siapapun yang mau masuk ke sini, ya, sebagai pekerja apapun itu, kita juga harus siap berdampingan bekerja dengan mereka. Ya, tidak akan mungkin, ya, 100% mereka semua itu tidak akan mungkin. Bahkan ada peraturan, ya, itu tidak boleh. Itu namanya menyalahi aturan. Yaitu menyalahi aturan. Tidak mungkin 100% isinya asing semua, tidak. Pastilah kita juga harus punya kedaulatan sendiri, ya, ini untuk kepentingan bangsa juga, untuk kepentingan bersama. Nah, apa nih kebaikannya dari RUU ini semisal, ya, undang-undang ini terlaksana? Tadi saya sudah katakan adanya ekosistem ekonomi yang bertumbuh. Contohnya ada waktu di Cina itu ada 2 provinsi yang dipinang oleh Amerika untuk menjadi pabrik Apple dan Xiaomi, ya. Produk Apple dan Xiaomi meminta 2 provinsi besar di Cina dijadikan basis manufaktur mereka, pabrik manufaktur mereka. Isinya asing, ya, kebanyakan dari 2 provinsi itu ada pabriknya orang asing sih, yang pengendali yang paling besar, ya, dikelola oleh orang asing, orang Amerika. Apa yang terjadi sekarang, ya? Bukan Xiaomi, ya, mohon maaf, 2 provinsi ini dipakai untuk pabrik manufakturnya Apple. Yang terjadi adalah warga di situ akhirnya belajar tentang budaya yang positif, budaya kerja asing, ya, budaya kerja western yang kompetitif. Lalu bertumbuh pula pemikiran mereka untuk bekerja inovatif, dan juga bertumbuh pula mereka punya peluang-peluang pekerjaan yang lain. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, Cina bikin Xiaomi, bikin Mi, ya, bikin produk Xiaomi. Itu karena apa? Karena mereka belajar dari adanya penetrasi budaya asing dan mereka berhasil memfilter, ya, tidak mengambil semuanya yang baik, yang jeleknya ikut diambil begitu. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali kalau kita bisa mau melihat sisi positif dari suatu hal yang terjadi. Intinya di filtering, ya, di filter plus minusnya.
jangan diambil negatifnya, dan jangan juga terlalu pesimis. Ini semua bertumbuh, dan itu jadi provinsi yang besar, mulai banyak kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi di situ. Bayangkan saja kalau tidak ada pergerakan ekonomi, apa yang terjadi? Ya, kemiskinan dan tidak bisa berkembang bangsa ini. Kita butuh yang namanya modal. Ya, modal itu tidak hanya dari lokal, kita harus bisa bekerja sama, harus bisa mengendalikan, harus bisa bersaing, berkompetisi dengan baik. Begitu ya. Jadi awalnya dari kebijakan, lalu muncullah regulasi karena ditetapkan secara formal dengan alasan faktor keterkaitan dan kebersamaan supaya terintegrasi untuk tujuan bernegara. Jadi intinya seperti itu. Oke. Nah, jenis kebijakan itu banyak ya, kebijakan publik begitu ya, disebut distributif, redistributif, pengaturan, dan self-regulatory. Nah, ini dia yang saya tadi sebutkan ya, di UU Cipta Kerja itu masuk ke self-regulatory, dia kebijakan publik yang sifatnya berupa izin untuk mendirikan satu usaha, begitu ya. Nah, untuk pengaturan misalnya tentang tidak boleh menebang pohon di area hutan lindung, itu masuk ke pengaturan regulatori ya, ada perlindungan lingkungan hidup. Tidak boleh memangsa hewan berbulu hewan tertentu, yaitu hewan langka, itu masuk juga di pengaturan dan regulatori. Baik ya. Lalu yang dengan redistribusi, ya ini sifatnya adalah pajak ya, ada yang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai yang kalian apabila punya mobil mewah, nah itu masuknya ke situ ya, redistribusi ya. Lalu ada juga distributif. Nah, distributif ini kebijakan publik yang tujuannya memfasilitasi golongan penduduk tertentu. Jadi ada peraturan di situ ya, peraturan di lokal, misalnya peraturan yang berkaitan dengan nelayan, misalnya di daerah Banyumas, daerah Indramayu itu ada peraturan khusus nelayan ya, pemberian fasilitas nelayan, misalnya fasilitas untuk tempat pengalengan, tempat pasarnya itu dibuatkan khusus untuk nelayan di situ. Yang boleh bongkar muat itu adalah daerah situ saja, orang di daerah situ, yaitu nelayan untuk usaha dan sebagainya. Nah, bagaimana cara pengintegrasian kebijakan dengan regulasi? Itu ada hukum dan tata aturannya ya. Pertama harus dilakukan identifikasi awal dulu ya, apakah kebijakan ini bisa dijadikan sebuah regulasi besar yang sifatnya nasional. Lalu disahkan juga ya, setelah diidentifikasi, disusun dan dianalisa dengan Kementerian Hukum dan HAM. Apakah melanggar sebuah kebaikan atau kebajikan ya, atau tidak? Apakah masih berkonflik? Gimana caranya biar tidak terjadi konflik normal? Tuh akhirnya diintegrasikan ya kerangkanya tersebut dengan kebijakan yang sudah ada. Apakah dia masuk jangka menengah atau jangka panjang? Ini dia kerangka regulasi kalau kalian ingin mengetahui ya. Ini baru kerangka, artinya dia belum disahkan jatuhnya ya. Ini belum disahkan. Ada juga tentang perlindungan anak gitu, ada tentang pekerja sosial, dan ini semua nanti ada beberapa yang sudah masuk ke regulasi, sudah masuk ke UU Cipta Kerja, ada yang dari sini juga ya. Ada beberapa yang dari sini gitu ya. Ada juga yang buruh dan sebagainya ya. Demonstrasi setelah dilihat juga ternyata ada yang ingin kerjanya santai gitu ya, tapi gajinya besar. Nah, itu tidak benar juga begitu. Nah, sebaiknya kalau mau bekerja dapat duit banyak ya harus kerjanya overtime gitu ya. Mau gaji besar, semua orang pasti ya, itu udah dari dulu demonstrasi itu adalah ketika buruh demo ya maunya gajinya besar, terus hak-hak liburnya banyak gitu. Ya kalau mau seperti itu ya bahaya gitu. Tetap sewajarnya lah ya. Kalau tetap libur ya memang tidak boleh dihapuskan ya. Kalau libur besar, hari raya besar itu kita tetap harus berikan liburan ya, liburan ibaratnya
cuti juga harus cuti gitu. Jadi harus jelas dasar demonya seperti apa. Kalau misalnya hak-haknya yang dipangkas, ya, misalnya dibohongin, harusnya di kontraknya dia bekerjanya 30 bulan itu gajinya 3 juta misalnya, tapi hanya dapat 1 juta, nah itu baru deh boleh demonstrasi gitu ya. Kembali lagi ke kontrak di awal, bicaranya seperti apa. Kalau ternyata berbeda dengan kenyataannya, silakan diprotes. Baik-baik perwakilan bertemu, diskusi bersama. Ya, ada caranya, ada etikanya. Ingat, ketika kita berpendapat, sebel, sejengkel apapun, ya, semarah apapun, jangan sampai kita kehilangan objektivitas kita untuk berdiskusi, berbicara. Sebel apapun, sejengkel apapun, sampaikan dengan penuh harga diri. Ketika kita sudah marah, kita sudah jengkel, tersulut emosi, dan akhirnya kita tidak bisa mengeluarkan ide dengan objektif lagi, sudah berdasarkan subjektivitas, yang sudah saling menyalahkan, itu sudah jatuh harga diri kita sebagai manusia, sudah tidak ada nilainya, ya. Dan kita bisa nilai itu di masyarakat dan ke depannya. Itu nanti akan susah sendiri kita dalam bermasyarakat. Itu ya, tidak bisa lagi dapat kepercayaan, ya, tidak bisa lagi dapat sesuatu yang lebih besar. Mau bekerja nanti susah karena udah ada track recordnya begitu. Nanti tuh saksi dan sanksi sosial akan menjadi pengawal kita ketika bermasyarakat. Ingat, jadi harga diri harus diletakkan di yang paling prioritas ketika kita sedang bermasyarakat. Itu ya. Oke, lalu kita masuk lagi yang dimaksud dengan kebajikan. Tadi sudah ya, yang sebelumnya kita bahas adalah kebijakan yang berupa peraturan ya, rancangan aturan, rancangan dari sebuah ide dan gagasan yang harus disahkan nantinya secara level nasional dan luas yang disebut dengan regulasi. Nah, dasarnya adalah kebajikan. Dasar dari regulasi, dasar dari kebijakan itu tadi adalah virtue atau kebajikan ya. Sesuatu yang semuanya ini mendatangkan hal-hal yang baik, tentang keselamatan, tentang keberuntungan ya, intinya tentang kebaikan gitu, tentang kebaikan. Ini misalnya menyeberangkan seorang kakek gitu ya, atau minta tolong anak yang untuk ngambilin kue ini tidak bisa ambil kue ya, diambilkan ya, menolong sesama ya, bersedekah, beramal, ini adalah kebaikan ya. Menolong sesama itu juga kebaikan ya. Merawat alam, tidak menebang pohon ya, tidak membuang sampah sembarangan, buang sampah di tempatnya, habis makan ya di kafe, sampahnya bawa langsung ke tempat sampah ya, jangan ditinggal. Itu kebaikan ya. Kalau kita tidak bisa lakukan kebaikan seperti itu, jangan harap kita akan punya sebuah kebijakan dan regulasi yang baik. Dasar kebaikannya saja tidak jelas gitu ya. Jadi harus bisa kita berbuat baik yang secara universal lah, minimal, yang semua orang juga lakukan tanpa memandang dia dasarnya agama atau bukan. Yaitulah kebaikan universal, disebut kebajikan. Oke, lalu apa yang dimaksud dengan kebijaksanaan, wisdom? Nah, kebijaksanaan ini adalah level praktek dari kebajikan. Lakukan kebajikan ya. Cara lakukan kebajikan bagaimana? Ini tadi, gunakan akal budinya, gunakan pengalaman dan pengetahuan selama ini. Jadi kebijaksanaan ini munculnya setelah rangkaian perjalanan hidup. Kebijaksanaan itu teruji ketika ada momen-momen dalam hidup yang sifatnya dilematis ya. Karena di sini dia muncul dalam bentuk kecakapan bertindak di saat kondisinya itu sulit ya. Di saat kondisinya sulit. Misalnya tadi ketika si Peter Pan tertangkap ya, Peter Pan yang suka mencuri harta orang kaya, lalu hartanya dibagikan ke marga miskin, tertangkap
Ya, misalnya tertangkap oleh polisi setempat lalu disidang sama hakim di pengadilan. Nah, hakimnya kita akan bisa nilai dia punya kebijaksanaan seperti apa. Ya, karena situasinya sulit, keduanya benar, dia orang baik karena membantu sesama gitu. Tapi juga bisa dikategorikan tidak baik karena mencuri yang bukan haknya. Itu kan susah ya, kehidupan yang susah, kondisi yang sulit. Akhirnya bagaimana untuk bisa memunculkan kebijaksanaan? Ya, akhirnya kita gunakan hukum dari masing-masing norma. Masing-masing norma itu efeknya apa? Bila mencuri tidak baik, perlu suatu hukuman. Ya, hukuman atau ibaratnya dibalas dengan karma gitu ya. Kalau karma baik dapat baik ya, karma yang buruk ya sudah, dia harus menanggung konsekuensi. Mencuri tidak baik karena menyusahkan satu pihak ya, menyusahkan satu pihak. Walaupun pihak itu sebenarnya juga tidak baik misalnya. Itu sudah urusan berbeda ranah ya, yang penting kita pikir Peter Pan-nya dulu. Ya berarti dia harus dihukum minimal ya. Hukumannya apa? Nah, hukuman yang setimpal yang bagaimana? Karena dia juga punya kebaikan, membantu sesama. Ya, hukuman yang terbaik adalah hukuman sosial. Mungkin dia harus bekerja sosial ya, misalnya di warga miskin, di daerah-daerah yang banyak orang jompo. Nanti dia harus bekerja sosial di situ ya, membantu warga yang tidak mampu untuk membuat usaha, misalnya bikin pelatihan gitu ya, bercocok tanam, dia mengurus orang-orang yang sudah tua, diajarin untuk membuat prakarya. Jadi dapat hukuman sosial yang sifatnya masuk akal dan itu masih relevan ya, masih relevan dengan sikap yang selama ini dia sudah lakukan. Jadi tidak semena-mena yang dimaksud kebijaksanaan. Jadi adil begitu ya. Dulu ada juga kasus contoh kebijaksanaan zaman, kalau nggak salah zaman era Nabi itu ya, saya pernah dengar sih ya, era zaman di Arab dulu, zaman dulu banget. Jadi ceritanya ini Nabi, lupa ya Nabi siapa. Jadi ada satu warga yang memang dia seorang yang kaya raya ya, punya kambing gitu, kambing besar-besar gendut gitu, kambingnya sering digembalakan di padang rumput. Nah, suatu saat ada orang yang protes ya, ada satu warga protes. Kebun ya, dia punya kebun. Satu warga ini punya kebun dan dia protes ya. Ketika dia protes ke pengadilan dan situ akhirnya dipertemukan ya, yang punya kambing dan yang punya kebun itu berseteru. Kenapa? Yang punya kebun bilang bahwa kebunnya rusak. Setiap hari sayur yang ada di kebun itu dimakan sama kambing. Nah, yang punya kambing juga nggak bisa terima. Kenapa? Namanya juga kambing gitu. Pastilah kalau dia lihat sayuran tanpa kita larang pun dia pasti larinya ke situ. Namanya kambing. Ya, otomatis ini harus diambil sebuah tindakan. Gimana caranya dua orang ini mendapatkan keadilan? Nah, ini situasi yang sulit. Lalu di situ ada satu solusi ya, saya lupa si anak dari hakim itu yang memberikan sebuah solusi. Dia masih muda, tapi dia punya kebijaksanaan yang sudah lumayan di atas level orang dewasa. Kebijaksanaannya yang diambil adalah kebijakan dari kebijaksanaan, yaitu si pemilik kambing ya akhirnya dapat juga hukuman karena dia lalai dalam menjaga kambingnya. Ya, harusnya kambing walaupun dia tidak bisa mengontrol ya, namanya juga dia sebagai pemilik, dia harus bertanggung jawab gitu. Akhirnya si pemilik kambing bertanggung jawab untuk mengurus kebun yang rusak sampai jadi benar lagi ya, mengurus kebunnya si pemilik kebun. Lalu untuk si pemilik kebun dia juga harus bertanggung jawab. Kenapa? Kebunnya sendiri kenapa tidak diawasi begitu ya? Oh, saya waktu itu lagi di dalam, oh saya lagi fokus untuk yang lain. Tidak bisa. Semua yang kita miliki yang ada potensi kerusakan dan ada di istilahnya di ranah masyarakat bersama itu juga harus diawasi gitu ya.
tetap kita harus bertanggung jawab, karena tiap hari kan dicangkulin gitu ya, dikasih pagar, ada burung diusir, jadi dia kan harus diawasin. Kok tiba-tiba nggak diawasin, tetap juga ada dia kelalaian juga. Tapi hukumannya tidak seberat si pemilik kambing ya, karena yang dia banyak kerugian, otomatis dia juga punya tanggung jawab ya. Sanksinya yang diberikan adalah merawat kambingnya, karena si pemilik kambing akhirnya dapat hukuman untuk merawat kebun sampai kebun itu berbuah lagi seperti semula, dan si pemilik kebun harus merawat kambing si pemilik kambing sampai menghasilkan, begitu ya, sampai menghasilkan susu kambingnya sampai kambingnya beranak ya. Waktu yang diberikan sama, misalnya dia butuh untuk bisa kembali lagi kebunnya 1 bulan ya, berarti merawat kambingnya juga 1 bulan ya. Lalu untuk hasilnya seperti apa? Nanti kan semua menghasilkan ya, yang sayur nanti menghasilkan sayur, yang susu kambing menghasilkan susu kambingnya. Ya otomatis nanti diambil ke masing-masing yang memelihara saat itu, jadi ditukar. Ya, kalau sekarang disuruh untuk mengurus kebun, nanti hasil kebunnya diambil. Nanti kalau suruh mengurus kambing, hasil kambingnya diambil gitu ya, beranak diambil begitu. Nah, akhirnya diketok palu dan keputusannya dianggap adil oleh kedua belah pihak. Dia akhirnya setuju. Gitu. Itu yang dimaksud kebijaksanaan. Jadi melihat porsi dari sebuah sanksi dan keputusan berdasarkan perlakuan atau tindakan yang sudah dilakukan. Jadi adil. Jadi dasarnya keadilan, pengalaman dan pengetahuan. Ini sungguh perlu dilatih lagi ya. Kebijaksanaan itu butuh dilatih. Itu ya. Nah, cara melatihnya bagaimana? Banyak sekali sebenarnya ya. Dari versi Jawa juga ada, versi China juga ada, versi Arab juga ada ya, versi Timur Tengah, Sufisme begitu. Cara melatih yang pertama adalah perenungan, atau kita harus berpikir sendiri, berkontemplasi dengan diri sendiri. Sering-sering kita berdiam diri setelah beribadah rutin, misalnya setelah sholat, setelah melakukan kebaktian, setelah sembahyang, begitu kita harus menenangkan diri, berasumsi, berpikiran macam-macam, itu dilawan. Misalnya hari ini saya agak kurang beruntung, hari ini sering dimarahin, hari ini sebal dan sebagainya, hari ini banyak ini. Itu negativitas selalu muncul ya di pikiran. Nah, itu coba dilawan. Mungkin saya lagi diberi pelajaran yang orang lain belum tentu dapatkan. Saya mau dapat sesuatu ilmu yang memang harus lewatnya dengan cara seperti ini. Jadi kita lawan dengan hal-hal yang berkebalikan ya. Kita harus bertemu dengan diri kita sendiri, saya dan aku. Jadi harus diskusi tentang saya dan aku. Kenapa? Kadang yang berpikir saya itu adalah sisi positif, aku sisi ego kita yang bersifat negatif. Jadi harus dipertemukan dua sisi ini berhadapan ya. Caranya nomor 2, saling bertanya dalam pikiran kita sendiri. Kenapa harus kelas online? Kenapa kita belum tatap muka? Lalu dijawab sendiri di pikiran. Kalau bisa ya harus nyampe, pikiran kita harus berani menjawab. Ya, 2 orang ada di dalam diri ini harus bisa berdiskusi. Kenapa harus online? Semuanya mahal. Kuota itu nggak murah. Berarti ada sesuatu yang harus dilakuin dan ini ada jawabannya. Ya, setiap pertanyaan selalu ada jawabannya. Kalau ingin dicari dan dapat kesempatan mengetahui ya akan tahu. Kalau belum ada jawaban, belum ada kesempatan untuk mengetahui sebetulnya ya. Belum ada hak untuk mengetahui. Kenapa harus online ya? Siapa tahu kalian ini penerus bangsa digital yang besok kalian menemukan sesuatu yang lebih efektif untuk kegiatan-kegiatan yang tidak harus bertemu. Kalian mungkin akan ditakdirkan sesuatu yang lain gitu. Akan meneruskan hal-hal yang belum bisa terlihat saat ini. Ya, untuk memecahkan masalah, seseorang itu perlu tekan dulu rata-rata ya, perlu dihimpit dalam kondisi sulit, baru dia muncul daya survive berjuangnya, baru dia muncul sebuah ide dan lakukan perubahan. Nah, rata-rata hal yang terjepit ini itu adalah sebuah proses untuk memunculkan suatu hal yang lebih besar, dan itu akan melakukan perubahan besar untuk banyak pihak.
Nah, itu perlu dipikir lagi. Caranya gimana? Banyak baca, biar bisa nyampe ke sana, bisa nemu jawaban itu banyak baca. Baca apa? Ya baca artikel kalau misalnya belum bisa baca buku besar-besar berat-berat. Itu ada tipsnya ya, baca buku tuh tidak satu halaman dipahamin bener, belum ya. Di scanning cepet. Oh, berarti judul ini memuat ini, poinnya ini, oh pembahasan ini, udah. Intinya cuma penjelas semua ya. Lihat poinnya aja, judulnya, terus habis itu lihat daftar isinya, di scanning saja. Nanti ambil saja poin-poinnya. Sisanya semua penjelasan, contoh, pembandingan kasus, studi kasus, sama saja sebenarnya ya. Intinya dia mau ngomong apa sih gitu ya. Ada di poin-poin itu besar tuh ada semua ya. Lalu film dokumenter bisa di YouTube, atau film-film yang sifatnya ulasan singkat ya, banyak banget. Ada Dewi Documentary ya, ada The Economist channelnya ya, banyak sekali. CNBC Make It, banyak sekali channel di YouTube yang sifatnya cuma 13 menit ya, durasinya sifatnya ringan tapi dia padat sekali ya, tentang banyak hal, tentang bangsa yang besar itu seperti apa, kenapa negara yang berada di musim yang dingin 4 musim itu lebih maju dibanding negara yang musimnya panas. Kenapa juga bangsa Eropa dan bangsa Amerika lebih maju dari bangsa Asia? Kenapa bangsa itu bisa jadi lebih besar? Itu banyak sekali jawaban di situ ya. Rata-rata bangsa yang besar yang bisa maju sekarang dianggap sebagai superpower itu punya sejarah panjang dalam menjadi negara yang sekarang ya. Complicated sekali. Pernah nonton pastinya atau pernah dengar cerita tentang GOT ya, Game of Thrones, itu cerita tentang Inggris jadi negara seperti sekarang ya. Konfliknya sungguh rumit ya, ada konflik tentang bagaimana setiap negara bagian itu untuk mempertahankan wilayah, bagaimana ideologi dari Katolik Roma masuk ya. Padahal mereka juga punya ideologi sendiri tentang keagamaan yang Kristennya ya, tidak seperti Indonesia ya, agak berbeda. Jadi mereka punya sejarah yang sudah panjang melalui itu semua. Orang yang pengalamannya banyak ya, itu otomatis dia adalah orang yang levelnya berbeda dengan yang belum mengalami hal-hal sulit dalam hidup. Sama dengan sebuah negara. Semakin dia punya sejarah besar, konfliknya besar, ada revolusi dan sebagainya, ada sebuah perubahan besar ya, seperti ini di Jepang ada ikut perang dunia, itu pasti dia udah dewasa secara kebangsaan dan kenegaraannya. Otomatis dia udah punya pengalaman menghadapi berbagai persoalan yang datang. Wabah juga misalnya dulu pasti sudah pernah mengalami itu, udah tahu cara menghadapinya ya. Dan yang kedua, dia tetap kenapa disebut negara besar, karena bisa punya diferensiasi atas pemahaman baru, ideologi baru. Akhirnya dia punya ideologi yang unik ya, seperti Jepang dia punya ideologi yang unik, pemahaman atas negaranya unik, tidak ikut-ikutan liberal 100%, komunis 100%. Dia punya modifikasi sendiri. Dia mengambil hal-hal yang positif dari ideologi yang baru. Akhirnya jadilah seperti Jepang yang sekarang. Ya, jadi kita bingung apakah dia itu 100% liberal, enggak juga, karena pasti berdasarkan filosofi Jepang di situ ketika melakukan aktivitas kepemerintahannya. Sama dengan China sekarang juga mati-matian tidak ingin komunis 100% dari Rusia. Ya, China itu kan komunis. Dia ingin ideologinya adalah ideologi komunis khusus Cina sendiri, punya karakter yang komunis Cina, enggak mau ikutan yang komunis dari Rusia yang ala Lenin dan Stalin. Ya, itu beda. Komunisnya beda ya. Itulah yang dimaksud dengan bangsa yang besar. Atau biografi di YouTube ya, banyak sekali, atau di artikel. Misal kuotanya Bu nonton YouTube itu terlalu bikin kuota habis ya, artikel banyak banget ya, artikel di DN Times, CNN, baca aja artikel ya. Artikel harus kuat membaca. Intinya kekuatan kalian punya pengetahuan itu ada di kekuatan membaca. Dasarnya di situ. Kalau waktu senggang lagi ngopi-ngopi ya, nyantai, itu juga yang kalian lihat jangan WhatsApp doang ya, tapi juga kalian harus mainkan scroll artikel hari ini, apa yang terjadi dengan Indonesia, apa yang terjadi dengan kegiatan ekonomi kita, apa yang terjadi dengan politik kita ya. Kita harus punya kesadaran untuk mengetahui banyak hal, minimal tahu saja lah.
Tidak usah ikut debat dulu, semisal kalau memang belum paham untuk bisa berdebat, ikut saja dulu alurnya yang ada apa sih, kita ikuti ya. Nah, ini ada nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kebijaksanaan ya. Ada yang Sunan Kalijaga, nih dia bilang, melurung tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, sakti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo. Jadi sebenarnya adalah bisa aja dia dapat teman juga tanpa harus berkelompok-kelompok ya. Dia juga bisa menang, kita bisa menang ya, bisa menjadi orang yang kompetitif, yang lebih dibanding yang lain secara keilmuan dan keterampilan tanpa merendahkan orang lain. Bisa juga kita sakti atau dianggap kuat tanpa harus membawa sebuah jimat gitu ya, sebuah kekuatan-kekuatan yang aneh, gaib dan sebagainya, atau tanpa itu kita bisa jadi sakti. Ya, kita juga bisa jadi orang yang kaya raya tanpa harus punya harta yang melimpah. Kaya itu kan sangat bersifat general ya. Kaya secara hati artinya kita puas dengan apa yang kita miliki. Kita sudah bisa makan juga disebut dengan kaya. Bisa tidur dengan nyenyak di rumah yang tanpa harus kehujanan juga disebut dengan kaya raya. Gitu, itu nasihatnya yang berkaitan dengan kebijaksanaan ya. Knowing others is intelligent, knowing yourself is true wisdom. Sebenarnya kalau ingin tahu orang lain itu keren ya. Oh, orang ini bisa punya keterampilan macam-macam loh. Kita tahu banyak hal tentang orang lain. Ya, artinya kita pandai. Tapi ketika kita mengetahui dirinya sendiri, ya seperti tadi, ketika sebuah bangsa tahu bahwa karakter bangsa ini mau dibawa kemana, seperti apa jadinya, dan akhirnya mendiferensiasikan dirinya yang unik, itu yang disebut dengan kebijaksanaan sejati. Karena dia tahu jati diri dia itu mau kemana, sukanya apa, ikuti di situ. Mastering others is strength ya. Bisa mengontrol orang lain, bisa mengarahkan ya, bisa mengkomando, itu sebuah kekuatan. Tapi kita bisa kendalikan diri sendiri tadi ya, tidak gampang baper dan gampang tersinggung ketika berdebat, dan tetap menjaga rasionalitas serta objektivitas dan harga diri. Itu adalah sebuah kekuatan yang sesungguhnya, kekuatan sejati. Ini dari Lao Tse. Ya, Lao Tse itu Confucius. Ini kebijaksanaan yang mendasari negara-negara Asia Timur berdiri hingga sekarang. Ya, dari Sun Tzu juga ya, bahwa mengenal orang lain itu kecerdasan, tapi mengenal diri sendiri kebijaksanaan. Sebenarnya menguasai orang lain kekuatan, tapi menguasai diri sendiri adalah kekuasaan sebenarnya. Kembali lagi bahwa kebijaksanaan itu adalah melihat cermin yang ada di dalam diri, yang pada akhirnya kita bisa memutuskan tidak berdasarkan ego dan subjektivitas, tapi berdasarkan objektivitas untuk kebaikan bersama. Nah, itu yang dimaksud kebijaksanaan. Oke, sedikit saja membahas kebahagiaan ya. Nah, ini tadi indikatornya adalah sebuah emosi yang positif ya. Itu adalah kebahagiaan. Kebahagiaan macam-macam bidangnya, bisa dari kehidupan sosial, dari keagamaan ya, dari status pernikahan, umur, kepemilikan harta, dan kesehatan. Bahagia tidak selalu diukur dengan uang. Bahagia itu adalah sebuah perasaan. Apa artinya banyak uang tapi tidak merasa tenang, tidak merasa nyaman gitu ya, itu berarti tidak bahagia. Nah, apa artinya juga ya, misalnya tidak terlalu banyak juga uangnya tapi dia masih bisa makan minimal ya, masih bisa bersemangat hidup, masih bisa tidur dengan nyaman, tidak kehujanan, itu juga bahagia ya. Ini merasa tercukupi hal-hal dasarnya, tidak melihat ke yang lebih tinggi, itu juga bahagia. Jadi lebih ke batin ya sebenarnya, baru ke lahir, tapi ada juga yang lahir, tapi yang paling utama tuh batin ya. Baik, itu tadi semua materi yang kita belajari bersama terkait dengan 4K. Jadi hari ini kita belajar 4K ya, kebijakan, kebajikan, kebijaksanaan, dan kebahagiaan. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalian tulis di kolom komentar ya, pertanyaan yang terkait dengan materi hari ini. Jadi hari ini kalian tugasnya adalah membuat pertanyaan tentang materi hari ini yang kalian ingin diskusikan. Jangan lupa formatnya nama, NIM, kelas ya.
Setelah itu pertanyaannya apa? Oke, jangan lupa di kolom komentar video ini. Baik, mungkin itu dulu yang saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan materinya bermanfaat untuk kalian dan bisa menginspirasi kalian semua untuk kedepannya. Baik, terima kasih banyak. Saya mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian materi pada hari ini. Sampai bertemu lagi di materi-materi berikutnya yang lebih menarik ya. Oke, selalu jaga diri, jaga kesehatan, dan banyak membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.